Dalam diri kita itu ada 3 pembisik. Pembisik dari pikiran. Ada pembisik ego, positif dan negatif. Yeah. Ada pembisik yang dari hati nurani, dia sifatnya netral. Yeah. Nah, sifatnya netral itu dia nggak pernah menyalahkan, nggak pernah. Dia hanya bijaksana. Ya, tapi kalau yang ego, dia bisa membenarkan dirinya sendiri, menyalahkan orang lain. Dia ada kepentingan. Nah, kalau yang bisikan hati nurani biasanya kadang singkat sekali. Kecuali kalau kita memang dharmanya kita, tugasnya kita memang membabarkan itu. Membagikan itu, dikasihnya banyak. Tapi kalau enggak, pasti dikasih. Saya pernah tantang teman itu menulis. Tulis saja. Lama-lama yang terjadi apa? Dia mengalami. Karena pada dasarnya kita kan semua memiliki hati nurani. Memiliki sang roh dalam diri kita, sumber. Tapi, lagi-lagi, kapan murid siap, saat itu guru datang. Kita butuh menjadi pikiran yang banyak belajar. Kayak Arjuna. 13 tahun kemudian dia belajar di tengah hutan. Sampai kemudian dia mengalami samadhi. Di Gunung Indrakila. Mengalami samadhi sehingga apa? Dia mendapatkan panah Pasupati. Maknanya apa? Dia mendapatkan filsafat tertinggi dari semua ilmu pengetahuan. Salam. Ya. Oke. Nah, jadi kembali ke pertanyaan saya tadi, Pak Wayan, karena saya melihat ya bahwa teman-teman yang ikut ruatan itu, mohon maaf, yang tidak berimplikasi positif setelah ikut ruatan itu banyak sekali. Dia datang di acara ruatan, tapi karena keyakinannya nggak diubah, pikirannya nggak diubah, data yang ada di dalam dirinya nggak berubah, nggak ada gunanya tuh, dia hanya bayar aja tuh. Ikut ruatan tuh gimana penjelasannya, Pak? Ya karena yang dibersihkan cuma tubuh kan. Tubuh dibersihkan dari energi. Nah, tubuh kita ini kan adalah kecerdasan bawah sadar. Namanya kecerdasan bawah sadar, kecerdasan kan ada energi. Dibersihkan dengan air suci, ya bersih. Tapi kan pikirannya belum dibersihkan dengan pengetahuan. Masih dikotori oleh doktrin, dogma, dan perasaan-perasaan negatif, emosi buruk. Ya sama aja. Sama kayak gini lah. Kita beli bensin yang baru. Oke, bensinnya baru. Olinya masih kotor. Olinya masih kotor. Bisa jalan nggak mobilnya? Yang baru, nggak ada gunanya. Olinya diganti, bensinnya diganti, bahan bakarnya diganti baru, tapi karburatornya nggak dibersihin. Bagus nggak? Nggak beres juga. Nah, artinya karburator dibersihkan, businya nggak dibersihin. Itu kendaraan sederhana aja kita harus bersihin semua. Bayangkan kalau kita hanya meruat, yang dibersihin tubuhnya tok. Pikirannya nggak dibersihin, perasaan nggak dibersihin, jiwa juga nggak dibersihin dengan kesadaran. Lalu kendaraannya bagus. Lah, ada nih anak kecil, ya anak muda. Dia lagi marah. Diberikanlah dia mobil. Lagi marah nih, diberikan mobil. Bisa jadi mobilnya dia pakai untuk bunuh diri. Bisa enggak? Padahal mobilnya bagus. Tapi dia pakai untuk bunuh diri. Karena dia belum dibersihkan emosinya. Si pemakai belum dibersihin. Nah, tubuh ini diruat. Tapi si pemakai belum dibersihin, belum diruat. Kan nggak beres. Makanya di Bali ada 4 jenis peleburan. Kalau yang ruatan benar di Bali ya. Satu namanya Bayakawan, itu pacarannya. Bayakawan itu artinya apa? Semua energi negatif pada tubuh dihilangkan. 2, Durmangala. Semua emosi negatif di perutnya itu dihilangkan. Kemudian Prayascita. Kesadaran murninya dibersihin. Lalu pengulapan dipanggil lagi, dia sang roh yang suci. Gitu. Itu lengkapnya begitu. Itu pun baru upacara. Upa artinya dekat, acara untuk mendekat kepada kesucian. Tapi kan yang penting kesehariannya lagi-lagi. Oke, sabar ya teman-teman ya. Nanti aja saya jawab ya pertanyaannya. Kalau yang nanya. Break aja. Nanti jadi yang ini kan pada penasaran dengan buku-bukunya Pak Wayan. Coba nanti aku coba tak beli buku-bukunya Pak Wayan. Atau nanti teknisnya diatur lah ya.
bisa di ngajiroso.com atau apa nanti diatur banyak buku-bukunya beliau nanti. Banyak hal baru yang kita bisa gali dari Dr. Wayan ya. Oke, saya selesaikan dulu termin pertama ini. Saya pengen ada di spill sedikit Pak Wayan tentang kecerdasan tubuh manusia. Salah satunya kalau orang Jawa itu Pak Wayan ketika kita luka gitu Pak Wayan dulu ya. Nah, itu di ini man pakai ludah gitu kan ya. Satu. Yang kedua, saya punya tetangga dulu waktu saya masih kecil gitu, hampir orang sekampung ketika anaknya panas, sakit gitu, datang ke rumahnya orang itu ya, ditiup gitu aja, ya, atau kemudian diludahin gitu ya, cus 3 kali atau apa, atau air putih kemudian dikasih mantra tertentu gitu, pada sembuh semua itu. Itu tuh gimana ngejelasinnya Pak Wayan? Sederhana sih sebenarnya itu, biasa. Pertama, air liur kita memang mengandung banyak sekali antibodi kan. Karena kan ketika kita makan itu kan banyak kuman yang masuk. Itu termasuk air mata juga? Air mata juga. Air mata kita kan mengandung, hidung kita mengandung antibodi. Ingus. Telinga kita juga mengandung. Semua itu. Nanti kalau kering dia jadi kotoran. Hidung kita kalau kering jadi kotoran. Tapi dia mengandung sampai semuanya dilapisi oleh antibodi. Sel-sel antibodi juga di situ siap-siap. Nah, jadi jangan kata kita, anjing juga bisa menyembuhkan lukanya sendiri dengan ludahnya kan, kita bisa. Nah, kalau orang dulu yang belajar ilmu kandepat versi tradisional, dia makan sirih, dia makan macam-macam itu. Lalu ludah yang bercampur sirih itu dipakai. Kok bisa menyembuhkan? Ya karena sirihnya mengandung astringen. Itu bahan kimia obat itu di situ. Sekarang kita bisa pakai tetes mata, astringen itu. Nah, ditambah lagi, itu kan materi. Materi kan hanya media. Materinya bisa berupa pertiwi, tanah, benda padat, air, cahaya, atau udara. Nah, kalau cahaya kita pakai infrared, kita pakai ultraviolet untuk menyembuhkan orang. Kalau udara, kita bisa pakai oksigen. Tapi udara yang biasa, ditambah kecerdasan manusia, dia tiupkan. Itu bisa. Tapi seberapa orang sih yang bisa begitu? Ya, kalau mau berbuat jahat, itu gampang. Kita tiupkan nafas kita ke orang, itu bisa pingsan. Kalau kita sebulan nggak gosok gigi. Bener. Itu bisa pingsan. Nah, artinya kalau bisa dipakai yang buruk, bisa juga dipakai yang baik, betul nggak? Makanya diciptakanlah gosok gigi yang aromanya bagus, sehingga orang bisa deket, nyaman sama kita. Itu contoh. Artinya itu materi, udara yang berisi aroma, tapi kalau ditambah kecerdasan lagi, lebih hebat. Dan satu lagi, tubuh kita itu paling gampang memproses kesembuhannya kalau disentuh. Kan kalau kita sakit kepala, kita sentuh kan? Itu baru materi ketemu materi. Ditambah kecerdasan apa yang terjadi. Makanya saya pernah ngajarin teman yang mengalami benjol-benjol di payudara. Saya suruh dia pegang. Alirkan energi cinta kasihmu. Bicara sama sel-sel itu. Dia sembuh. Dan saya bertahun-tahun itu. Bertahun-tahun sebagai seorang dokter, bertahun-tahun kena alergi bersin-bersin. Kenapa saya kena bersin-bersin? Karena saya pernah menyetujui dan berbahagia dengan itu. Ketika suatu hari saya bersin karena debu, saya bilang, wah terima kasih. Saya bilang terima kasih. Jadi dengan bersin ini saya aman. Malah jadi bersin-bersin. Bertahun-tahun. Sampai di tahun 2009 ya. Kalau 2018 ya. Oh bukan. 1998. Saya sampai bosen karena masa kuliah bersin-bersin, ngajar meriksa pasien bersin-bersin. Akhirnya saya bilang, mulai saat ini saya akan bebas dari alergi dan bersin-bersin. Saya dulu pernah asma. Mulai saat ini seluruh napas saya lega. Saya visualisasikan diri saya bersih-bersih debu di kamar dan tidak apa-apa. Saya bayangkan diri saya membuang obat-obat anti alergi itu. Dan apa yang terjadi dari tahun 98 sampai sekarang nggak pernah lagi kayak gitu. Mantap. Kenapa? Karena dulu saya menggunakan kecerdasan yang menciptakan obat untuk mempengaruhi kecerdasan sel imun saya. Setelah tahun 98, saya ngomong dengan kecerdasan saya tanpa materi obat lagi. Saya ngomong. Sehingga apa? Dia mendengar perintahnya. Akhirnya dia nggak mensensitifkan dirinya lagi terhadap debu. Akhirnya dia nggak sensitif terhadap udara dingin, nggak sensitif terhadap perubahan musim, dia jadi biasa. Gitu. Itu baru itu. Nah,
Saya pernah punya tumor juga. Tumor seukuran kelereng yang saya udah pelihara dari SD. Lama-lama tambah besar sampai seukuran kelereng. Tahun 98 juga mau saya operasi. Tapi akhirnya ini baru sembuh dari alergi, ngapain juga operasi, coba pakai ini dulu kan. Jadi selama 14 hari saya setiap malam katakan, mulai malam ini tumor itu hilang dari tempatnya. Sambil saya bayangkan lokasi tumor dari ada menjadi tidak ada. Dan apa yang terjadi? Di hari ke-15 tumornya pecah. Isinya hilang, nggak ada perdarahan, aneh. Secara medis saya bingung, loh kalau kulitnya robek itu kan masih ada darah, tuh nggak ada darah. Isinya hilang, nggak tahu kemana. Di beberapa hari kemudian, hari ketiga, lukanya nutup. Hanya dengan self-talk? Hanya dengan memberi perintah. Makanya benar apa yang dikatakan, you are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Kita ini adalah manusia yang tidak tahu bagaimana menjadi manusia. Tidak tahu bagaimana menggunakan manas pikiran kita ini. Makanya kita perlu ngaji rusuh. Menyatukan pengetahuan dan rasa. Jadi tadinya dulu beliau itu dokter umum, sekarang sudah bertransformasi menjadi dokter spiritual ya. Enggak juga. Pak Wayan, yang menarik itu yang buat kita iri itu kan pengen selalu teraliri terus Pak Wayan. Kasih dong bocoran step-stepnya gitu Pak Wayan ya. Bagi karena menurut saya Pak Wayan ya, orang yang bisa teraliri seperti itu tidak serta-merta dia paham tekniknya aja. Karena banyak orang paham tekniknya, tapi mungkin ada faktor lain, misalnya kayak kalau di Jawa itu ada energi, permana, pranawa gitu. Tingkat kebaikan seseorang itu ternyata juga menurut saya secara pribadi itu tetap ada efeknya, bahwa itu dia bisa sampai ke situ apa enggak itu. Nah, gimana tuh step by stepnya Pak Wayan biar bisa teraliri gitu, kesadaran kecerdasan atas sadarnya bisa dominan, terus gimana biar senantiasa terhubung dan terbimbing dengan kecerdasan yang tanpa batas tadi. Suatu hari itu saya pernah mikir, ternyata saya tiba-tiba saya bukan sombong, tapi saya pernah mikir bahwa kok saya nggak memikirkan Tuhan ya gitu. Dari kecil itu saya memikirkan Tuhan, walaupun saya nggak ngerti Tuhan itu apa. Artinya setiap melihat sesuatu itu hebat ya Tuhan gitu. Saya nggak menyebut nama Tuhan seperti orang meditasi menyebut nama dia, enggak. Jadi setiap apapun yang terjadi, yang saya pikirkan Tuhan. Misalnya apapun yang saya lihat, saya langsung gini, lihat kapal terbang gitu, misalnya waktu kecil kan, hebat Tuhan, gitu aja. Yang dia katakan selalu dia, gitu. Akhirnya, dan mungkin karena saya bertanya, terus-menerus bertanya, maka saya mendapatkan aliran pengetahuan untuk diri saya, bukan untuk orang lain. Bahwa seperti inilah, kalau kita menggali tanah untuk mendapatkan air, kita dapat air. Kalau kita menggali tanah tujuannya untuk mendapatkan minyak, air kita akan abaikan sampai ketemu minyaknya. Nah, ada yang menggali tanah hanya untuk nanam padi, karena tugasnya demikian. Nah, saya menggali ke dalam diri saya memang untuk menemukan jawaban. Nah, mungkin kemudian setelah saya mendapatkan jawaban itu, gara-gara saya suka membagikannya kepada orang lain. Mungkin kemudian, titip ya. Kamu suka ya nganter-nganterin, titip ya. Nah, jadi beberapa pengetahuan itu bukan untuk saya. Emang dititipkan untuk dibagi-bagikan. Jadi samalah dengan petani. Petani kan butuh beras. Tapi ketika dia panen, kan berasnya tidak untuk dia semua. Sisanya untuk yang lain gitu. Sebagian untuk dirinya. Nah, saya mendapatkan pengetahuan itu untuk secukupnya buat diri saya. Jadi kadang saya tuh mikir, untuk saya udah cukup sih ini. Saya nggak ingin tahu apa-apa lagi lebih banyak. Tapi ketika dialirkan terus, ini bukan untuk saya. Gitu. Dan saya nggak pernah mau mengakui menjadi ini saya yang punya pengetahuan, nggak, karena saya tahu keterbatasan saya. Saya nggak jarang baca buku spiritual, saya jarang melakukan apa yang ritual yang orang lain lakukan, enggak. Saya itu seperti tukang pos saja. Ini baca ini, ini untuk Pak ini bagikan gitu. Tanpa kemudian ini saya yang tahu, enggak, saya mana tahu. Ada nggak aliran-aliran terbaru gitu ya,
yang mungkin bisa di-share ke teman-teman Ngaji Roso gitu, yang dapat baru gitu ya. Yang terbaru. Ya ini ketika saya nulis buku Kandapat Tantra ini. Kandapat Tantra. Dialirkan, akhirnya di situ saya sadar, ternyata orang dulu mengatakan begitu dari sini ya. Hana Caraka tadi lagi kan. Hana Caraka, ada utusan 2 orang, sel sperma dan sel telur. Sel sperma membawa aksara yang disebut DNA bapak, sel telur membawa DNA ibu. Orang dulu menyebutnya apa? Dari sel sperma disebutnya lah dari ibu disebutnya ang gitu. Ketika menyatu dia menjadi ang gitu. Kemudian membelah menjadi aksara lagi, aksara suci. Oh ternyata dulu orang memaksudkan apa? Seluruh tubuhmu adalah aksara suci. Dan di Islam apa yang dia katakan? Tubuhmu adalah kitab suci tertua yang ditulis oleh Tuhan itu sendiri. Tuhan siapa? Kecerdasan semesta tak terbatas. Masalahnya kita baca nggak kitab suci kita? Iya. Nah, itu contoh. Ternyata hanya berbeda cara menguraikan, menjelaskan. Ternyata ajaran spiritual yang dulu dengan sekarang itu sama. Sekarang kita menyebutnya kuantum. Orang dulu menyebutnya apa? Suung. Ya. Isi kekosongan. Gitu. Oh, hanya beda nama gitu. Nah. Ya teman-teman, nanti setelah break teman-teman bisa tanya banyak hal ke Pak Wayan ya, termasuk buku-buku. Buku Kandapat Tantra apakah sudah terbit Pak Wayan? Belum, baru 120 halaman. Karena saya kecapean ya saya minta istirahat dulu. Karena sekali saya komitmen nulis itu dialirkan terus tuh. Saya nggak bisa pergi. Iya. Tapi ngomong-ngomong, ketika apa? Misal gitu kan, setelah nonton ini kan masih teman-teman terinspirasi, pengen mendapat aliran dari kecerdasan semesta dalam dirinya. Seperti itu kan, ada yang menyebut itu sebagai guru sejati dan lain sebagainya gitu, sang sejati dan seterusnya. Nah itu untuk membedakan bahwa itu benar-benar yang valid dari sana dengan cirinya. Itu cirinya apa Pak Wayan? Gini, dalam diri kita itu ada 3 pembisik dari pikiran. Ada pembisik ego, positif dan negatif. Ada pembisik yang dari hati nurani, dia sifatnya netral. Nah, sifatnya netral itu dia nggak pernah menyalahkan, nggak pernah. Dia hanya bijaksana. Ya, tapi kalau yang ego, dia bisa membenarkan dirinya sendiri, menyalahkan orang lain. Dia ada kepentingan. Nah, kalau yang bisikan hati nurani biasanya kadang singkat sekali. Kecuali kalau kita memang dharmanya kita, tugasnya kita memang membabarkan itu. Membagikan itu dikasihnya banyak. Tapi kalau enggak, pasti dikasih. Saya pernah tantang teman itu menulis. Tulis saja. Lama-lama yang terjadi apa? Dia mengalami. Karena pada dasarnya kita kan semua memiliki hati nurani. Memiliki sang roh dalam diri kita, sumber. Tapi lagi-lagi, kapan murid siap, saat itu guru datang. Kita butuh menjadi pikiran yang banyak belajar. Kayak Arjuna, 13 tahun kemudian dia belajar di tengah hutan. Sampai kemudian dia mengalami samadhi di Gunung Indrakila. Mengalami samadhi sehingga apa? Dia mendapatkan panah Pasupati. Maknanya apa? Dia mendapatkan filsafat tertinggi dari semua ilmu pengetahuan yang membuat dia paham banyak hal gitu. Nah, artinya kalau kita ingin bertanya, kita harus siap dulu dengan belajar banyak. Sehingga ketika dijelasin kita ngerti. Karena kalau kita nggak siap dengan apa penjelasannya, dikasih tahu kita bingung, betul nggak? Makanya dikatakan kapan murid siap saat itu guru datang. Artinya kalau mau mendengar apa pelajaran dari hati nurani kita, perbanyak bekal pengetahuan tambahannya. Nah, contohnya begini, karena begini saya perbandingkan lagi, analogikan begini. Kecerdasan semesta sebagai roh kita itu ibarat tukang. Tukang. Terus kalau kita ingin dibuatkan apa, tugas kita ngumpulin bahan-bahan dulu. Nanti dia yang masakin, dia gabung-gabungin. Jadilah bangunan pengetahuan yang kita butuhkan. Tapi kalau kita nggak siap, dikasih penjelasan, kita nggak ngerti. Ya, makanya di mana-mana itu aliran pengetahuan itu tergantung
bahasanya pada dari mana dia dialirkan. Kalau yang bertanyanya orang Arab, pengetahuannya berbahasa Arab. Orang India kuno, pengetahuannya berbahasa Sanskerta. Orang Jawa kuno, bahasa Kawi. Ya, akan dialirkan bahasa yang kita mengerti. Nah, jadi kumpulkan banyak pengetahuan, nanti baru dikasihnya dikasihnya pengetahuan. Contoh nih nyata, kalau kita nggak sadar kan, kalau kita nggak berpengetahuan kan kita gelap. Mimpi dikejar ombak besar, kita mikirnya wah akan terjadi bencana tsunami. Padahal mimpi dikejar ombak besar artinya apa? Artinya kita sedang dikuasai oleh emosi yang sedang bergolak. Disuruh menenangkan diri pesannya, mikirnya macam-macam. Karena kita nggak berpengetahuan, tafsirnya salah. Gitu. Nah, kitab suci saja salah tafsir kan berbahaya. Nah, kalau kita dikasih wahyu salah tafsir, apa yang terjadi? Dikasihnya cecak, tiba-tiba kita mikirnya nomor togel. Kan kacau kita. Makanya jadikan diri kita siap. Nah, adalah kemudian di ajaran yoga Patanjali yang disebut Astanga Yoga. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kebaikan-kebaikan. Dasa Yama Brata, Dasa Niyama Brata. Artinya apa? 10 pengendalian tubuh dan pikiran. Jadi ini aturan-aturannya. Setelah itu baru belajar duduk, baru belajar pranayama, baru belajar meditasi dan seterusnya. Sekarang ini kan banyak orang kayak tadi itu dibilang ruwatan tapi nggak siap. Sekarang ini banyak orang duduk meditasi tapi nggak tahu apa yang dia cari. Kadang dia nggak dapat ketenangan, kadang nggak tahu bagaimana mengakses ketenangan dalam dirinya. Gitu. Kadang dia duduk meditasi untuk mengamati, tapi dia nggak mengerti apa yang dia amati. Nah, kacanya di situ. Sebelum kita break, Pak Wayan. Ya. Teman-teman nih ya, khususnya di Nusantara itu kan masih percaya banget mungkin ya. Banyak yang percaya bahwa sosok Ibu Ratu Kidul, Ratu Pantai Selatan itu ada. Bahkan ada yang merasa pernah diundang rapat gaib di dalam istana Ratu Pantai Selatan gitu. Nah, Pak Wayan bagaimana melihat debatable soal ini gitu, dari resolusi pandang Pak Wayan sendiri sebenarnya bagaimana sih Pak itu, Pak? Kayak gini kan jadi harus mengungkap rahasia. Ya, kadang ada pengalaman yang tidak boleh diceritakan. Gitu. Tetapi sesuatu itu diceritakan ketika dia ada. Kalau tidak ada, apa yang bisa diceritakan? Ada yang mengatakan Tuhan itu nggak ada, tapi buktinya kita ngomongin Tuhan. Kita hanya nggak mengenalnya aja. Nyi Ratu Kidul ada apa enggak? Bagi yang melihat dia akan mengatakan ada, bagi yang nggak melihat akan mengatakan nggak ada. Nah, apapun kemudian cerita yang dijadikan legenda, yang kemudian dijadikan begini, begitu, dan sebagainya itu. Gitu. Masing-masing orang punya pengalaman untuk terkonek, gitu, untuk mendapatkan pengetahuan. Tugas kita adalah kalau terkonek dengan beliau, gitu. Jadi ketika saya mengatakan beliau sudah tahu jawabannya ya. Kalau kita terkonek dengan beliau, cari tahu apa yang benar-benar kita butuhkan untuk tahu. Jangan mencari tahu supaya dianggap paling tahu, nggak usah. Karena belum tentu itu berguna. Tapi kalau itu memang sebuah pesan yang berguna bagi kehidupan, bagi Nusantara ini, kita nggak minta dikasih tahu kok. Nggak minta dikasih tahu. Jangan minta supaya kita merasa paling dulu tahu, nggak usah. Nanti kalau kita minta untuk merasa paling dulu tahu, begitu kita beritahukan orang lain belum tentu mau tahu. Jadi kan kita sedang menjatuhkan wibawa seseorang yang menurut kita ada, hanya gara-gara orang lain nggak percaya pada apa yang kita percayai. Makanya ada bahasa Jawa atau kunonya atau bahasa Balinya. Hayuwe pua kita warahakena. Janganlah pernah engkau memberitahu apa yang tidak sepantasnya engkau beritahu kepada orang yang justru akan menghancurkan apa yang kau tahu. Cukup kau tahu sendiri. Tapi jika itu pesan yang penting,
maka akan didatangkan orang-orang yang mau mendengarkannya. Gitu. Ya. Jadi seperti itu. Siap. Jadi kita percaya ada makhluk-makhluk dari dimensi-dimensi yang seperti itu. Tetapi yang paling penting itu adalah kita percaya pada diri sendiri dulu lah, yang paling dekat. Itu yang paling penting. Makanya disuruh jangan menduakan. Karena apa? Karena yang paling dekat itu diri kita sendiri. Ya. Jadi kalau kita kembali ke cerita tadi, kecerdasan energi materi, sesungguhnya semua adalah dia. Lalu mana yang bukan dia? Iya, Pak. Termasuk tadi. Termasuk si A, si B, si C, dan kepercayaan-kepercayaan lain yang ada di tempat-tempat lain. Kan semuanya dia. Betul. Ini hanya menjadi sebuah cara kita storytelling aja. Iya. Oke. Untuk menjaga, misalnya kita percaya nih, hutan itu ada penunggu Gondorowonya. Bermanfaat nggak? Kalau itu bermanfaat membuat kita menjaga hutan, ya biarin aja. Ya kan? Ya. Oke, jawaban yang mantap, bijaksana. Intinya begitu. Baik, Pak Wayan, kita break dulu. Teman-teman, nanti kita lanjut tanya jawab ya. Saya juga ada beberapa pertanyaan dari kru Ngaji Rosa udah dikirim titipnya untuk Dokter Wayan ya, mumpung ketemu di sini. Ya. Makasih Pak Wayan, kita break dulu Pak Wayan. Siap, sampai ketemu lagi ntar ya. Ya. Jadi saya itu tahu kisah Mahabharata itu dari Indosiar. Yang waktu familiar, ceritanya Arjuna, Sri Krishna. Waktu itu yang adegan perang yang paling menarik kalau nggak salah di padang Kurukshetra ya, Kurukshetra ya. Waktu itu perang sempat dihentikan karena Arjuna nggak mau perang, tapi kemudian dikasih pencerahan sama Krishna gitu. Nah, saya tertarik. Itu tuh sebenarnya pelajarannya apa sih Pak Wayan? Ya. Ini pernah ada yang protes sama saya. Dikiranya saya nggak percaya bahwa itu kebenaran. Saya sebagai seorang yang belajar akademis gitu, tentu saya tidak mau berurusan dengan sesuatu yang sifatnya saya nggak paham. Artinya, apakah itu sejarah, benar-benar sejarah secara keseluruhan, totalitas. Saya nggak berani mengatakan ya. Tetapi bahwa ada tempat di mana sebuah kejadian terjadi. Saya juga pernah baca itu. Bahwa terjadi perang antara India Utara dengan India Selatan. Yang dari sana kemudian dimasukkanlah ajaran-ajaran kebenaran, moralitas yang dalam bentuk storytelling Mahabharata itu sendiri. Nah, kemudian di Indonesia dijadikan media untuk mencerahkan juga melalui pewayangan juga. Mengambil latar belakang kisah Ramayana atau kisah Mahabharata itu. Nah, saya lebih suka melihatnya sebagai sebuah cara para resi dulu, yang resi Wyasa, untuk menyampaikan ajaran-ajaran tentang kebenaran. Bukan ajaran agama, ajaran kebenaran yang disebut Sanatana Dharma. Ajaran kebenaran yang abadi. Yang tidak hanya bercerita tentang apa yang terjadi di masa itu, tapi akan terus terjadi pada diri manusia. Dalam Kurukshetra manusia sendiri. Di mana padang Kurukshetra? Di kepala kita ini. Saya kemudian melihat Arjuna itu sebagai pemanah. Manah itu artinya pikiran, manas. Sehingga Krishna adalah dalam ajaran itu Dewa Wisnu yang turun ke dunia. Jadi dia adalah percikan Tuhan, manifestasi Tuhan sebagai Dewa Wisnu, sang pemelihara kehidupan. Yang di dalam diri kita kan dia kan sang roh. Sang roh yang kemudian memberikan pembabaran ajaran Dharma kepada pikiran sadar kita. Seperti tadi itu, meditasi adalah cara kita terkonek. Sehingga ini dialami oleh siapapun bisa. Makanya Neil Donald Walsh menulis Conversation with God. Ya kan? Jadi, dulu juga menjadi kisah yang menjadi percakapan yang kemudian berkembang menjadi nyanyian Tuhan atau Bhagavad Gita. Kita juga bisa mengalami apa yang disebut self-talk dengan higher self kita. Makanya mungkin ketika kita diskusi, mungkin ada yang sedikit diberikan. Kamulah sebenarnya jalan keluar dari masalahmu sendiri. Nah, siapakah yang memberitahu kita? Itu mungkin nur dalam diri kita. Ya, Nur Muhammad atau apa dalam diri kita, atau Nurullah gitu ya. Nah, artinya kita mempunyai potensi untuk mengalami itu. Kapan? Kalau kita bisa mendiamkan Arjuna kita, pikiran kita, di tengah-tengah perang antara Korawa dan Pandawa.
perang antara ego positif dan ego negatif kita. Perang antara flight or fight kita. Diamkan. Sehingga ketika diam, baru bertanya kepada sang ruh dalam diri kita. Hati nurani. Hati nurani lah yang kita tanya. Sehingga kita dituntun sesuai dengan dharma kita. Ya, makanya karena dia Arjuna dharmanya seorang kesatria, dibimbingnya begitu. Kamu boleh membunuh. Yang namanya kamu tentara, masa nggak membunuh? Dia kan sebenarnya nggak tega masa perang sama saudara sendiri gitu ya, sama paman sendiri gitu ya. Oke. Baik, nah kadang Pak Wayan, ketika saya ngamati tetangga gitu Pak Wayan, punya anak, tetapi anaknya dari lahir itu cacat Pak Wayan. Ya, terus kemudian pikiran saya, ini apakah kemudian setiap anak yang mau dilahirkan itu mengalami perjanjian dengan Sang Pencipta atau gimana sih sebenarnya? Gimana memandang itu dengan indah Pak Wayan? Ya, ada beberapa cara kita melihat. Ada konsep reinkarnasi. Bahwa dalam konsep reinkarnasi itu kan kita akan mendapatkan kendaraan. Kalau kita percaya tubuh ini adalah kendaraan. Kendaraan untuk apa? Untuk melintasi perjalanan waktu di bumi. Nah, tentu kita akan memiliki kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan kita kan. Masa kalau kita mau ngambil pasir, kita pakai sedan BMW kan nggak nyambung. Iya. Ngambil pasir bawanya truk. Ya, kalau kita lagi balap, ya jangan pakai bemo roda 3 atau balapan, itu kan nggak nyambung. Balapannya pakai mobil yang mobil balap memang. Kalau pakai bertempur ya pakai mobil tank, ya jangan pakai truk gitu bertempur gitu kan nanti kena. Nah, sama dengan tubuh sebagai kendaraan sang jiwa. Dia mau pelajarin apa? Mau mengumpulkan apa? Maka disiapkanlah dia kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan perjalanan jiwanya, visi misi jiwanya. Nah, makanya ada yang terlahir cacat. Karena ada dalam kisah yang diteliti oleh Dr. Michael Newton itu. Dia mendapatkan tubuh cacat yang di masa kecil kecelakaan dan lumpuh. Setelah dicari tahu regresi, ketahuan bahwa dulu di kehidupan sebelumnya dia nggak pernah bisa diam. Lebih banyak menggunakan otot tubuhnya untuk sana kemari, lupa menggunakan otaknya untuk mengenali dirinya. Sehingga akhirnya dia kemudian memilih, saya pilih lahir dalam tubuh yang akan cacat. Supaya saya punya waktu untuk apa? Untuk banyak diam, merenung gitu. Itu pilihan dia memang gitu. Ya, dan Sang Pencipta kan sudah tahu apa peluangnya. Nanti akan ketemu sel sperma ini, sel telur ini, ibunya melahirkan pada usia yang cukup tua, sehingga pembelahannya nggak bagus. Anak ini akan lahir seperti ini. Kamu mau di sini nggak untuk belajar yang ini? Oke, kayaknya saya cocok di situ. Oke, kamu pilih yang di sini. Maka setiap kelahiran itu sudah benar. Sesuai dengan kehendak. Kehendak apa? Kehendak hukum karma itu sendiri. Hukum karma hubungannya. Ya, makanya di Hindu itu ada 5 kepercayaan, 5 keyakinan dasar. Yang sebenarnya sama di mana-mana. Bisa dipakai oleh siapa saja. 1, ketika kita melihat ciptaan, kita pasti percaya bahwa ada Sang Pencipta, betul nggak? Maka kita diajarkan, yakinlah bahwa ada Sang Pencipta. Disebutnya Brahman. Boleh disebut Allah, boleh sebut apa saja. Yang penting kita yakin bahwa ada Sang Pencipta. Bahwa Sang Pencipta inilah yang kemudian menciptakan makhluk hidup, makhluk tak hidup. Makhluk hidup bisa hidup karena apa? Karena ada percikan Sang hidup di dalam diri Sang makhluk hidup itu. Yang nanti ketika dia pergi, dia menjadi benda mati lagi. Nah, maka kita percaya bahwa apa? Ada Sang hidup yang kita sebut ruh, kita sebut Atman. Ini baru 2 nih. Dan ketika Sang Atman atau Sang ruh itu ada dalam tubuh makhluk hidup, tentu dia akan menggunakan energi di dalam tubuh itu untuk menggunakan tubuhnya untuk berbuat, betul nggak? Kalau dia makan cabai, dia dapat pedas, itu hukumnya. Kalau dia makan gula, dapatnya manis. Nah, maka sang ruh yang ada dalam tubuh makhluk hidup akan terjebak dalam hukum karma. Itu ceritanya nih. Maka percayalah kamu bahwa ada hukum karma. Kalau mandi basah, kalau berjemur panas, kalau main lumpur kotor, itu hukum karma sebenarnya.
Tapi karena adanya hukum karma itu, orang terjebak. Kamu boleh loh membebaskan dirimu dari hukum karma itu. Tapi aku kan nggak bisa selesai dalam waktu satu kehidupan. Kamu punya second chance, kamu punya kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya. Seperti kamu punya kesempatan besok, lusa, dan seterusnya untuk memperbaiki kesalahanmu hari ini. Sehingga kamu bisa masuk lagi dalam tubuhmu. Ada tubuh yang lain, disebutnya reinkarnasi. Untuk membereskan pelajaran-pelajaran karma itu. Nanti kalau kamu sudah beres, melalui kelahiran-kelahiran kembali, kamu berhak untuk terbebas dari semua itu. Untuk kembali menyatu denganku. Sebutlah moksa. Ini keyakinan sederhana sebenarnya. Ceritanya begitu. Kalau tubuh fisiknya kan kalau nggak dikubur, dibakar, dilarung ya. Sama aja. Tubuh energi itu ternyata juga masih terikat dengan karma. Berarti. Ya, makanya dibakar. Terjawab sekarang. Nah, makanya di Bali itu ada dibakar juga. Tubuh energinya. Nah, lagi-lagi tubuh energi, kan kita setidak-tidaknya disimpelkan jadi 3 tubuh. Di Hindu namanya Stula Sarira, tubuh fisik. Lalu Sukma Sarira, tubuh energi. Lalu Antah Karana Sarira, tubuh Atman. Nah, tubuh jasmani dibakar. Tubuh suksma, tubuh energi dibakar juga. Simbolik energinya dibakar, upacaranya namanya nyekah. Jadi diambil bunga-bunga, dikumpulkan, dibentuk seperti tubuh. Nah, ini kita bakar juga ini. Nanti kosong. Setelah jadi kosong, tinggal sang ruh sebagai kecerdasan itu. Gitu. Baik. Waduh, saya nyaman banget nih ngobrol sama Pak Wayan ini, keren. Mumpung ketemu Pak Wayan deh ya. Tentang Kandapat Pak Wayan. Jadi saya pernah meditasi lama banget. Meditasinya saya waktu itu bertahun-tahun ya, ikut paguyuban sedulur sejati namanya. Jadi saya meyakini waktu itu di dalam diri itu ada sedulur saya, sedulur yang sejati itu mungkin orang menyebut ada sedulur papat segala macam gitu. Dan Pak Wayan karena kemudian ketika pada saat meditasi itu selalu membaca rapalan-rapalan kunci yang ada kaitannya dengan sedulur sejati tadi, saya sering mendapatkan sesuatu dalam tanda kutip yang itu saya sebut sebagai pencerahan ya mungkin dari sedulur itu tadi gitu. Terus lama-kelamaan saya mendapatkan wawasan yang agak beda lagi tentang sedulur papat itu yang berupa unsur penciptaan manusia ya, mulai dari tanah, kan, air dan lain sebagainya. Nah, lama-lama pencerahan itu nggak ada, karena saya jarang lagi nyebut yang sedulur sejati itu tadi gitu. Nah, saya di sini pengen ya penjelasan Pak Wayan ingin saya jadikan sebagai sebuah perenungan gitu ya. Bagaimana Pak Wayan menyikapi hal ini tentang sedulur papat atau kandapat? Sebenarnya begini, kan kembali kecerdasan semesta tak terbatas. Memercik dari sang ibu, sang bapak, itu menjadi kecerdasan DNA yang diutus oleh bapaknya menjadi sel sperma, diutus oleh ibunya menjadi sel telur. Untuk menyampaikan pesan genetik dari bapak, pesan genetik dari ibu. Hana Caraka ada 2 utusan. Ada 2 utusan. 3. Nah, ada 2 utusan, yaitu sel sperma, sel telur. Data Sawala datang membawa pesan masing-masing. Gitu. Ya, pada jayanya sama-sama kuat. Sel telurnya kuat, nggak bisa ditembus. Sel sperma juga kuat. Kalau nggak kuat, nggak bisa sampai. Akhirnya mereka bersatu, sama-sama mati. Sama-sama mati. Mati dalam mati, dia mati dan dia menjadi sastra yang lain. Nah, kan kecerdasan itu kemudian berkembang dari sel sperma, sel telur menjadi sel benih. Sebagian dari DNA yang sama dalam satu sel benih itu, sebagian membelah menjadi ari-ari, menjadi tali pusat, menjadi air ketuban, menjadi darahnya sendiri. Itu kan DNA-nya sama. Nah, artinya kakang kawah, adi ari-ari, darah, tali pusat, itu kan dirinya sendiri juga. Karena dia berasal dari satu benih. Jadi dia kembar 5 sebenarnya. Cuman yang ini berwujud ari-ari, yang ini berwujud air ketuban, gitu, materinya, gitu. Nah, kemudian begitu lahir, dia menjaga di dalam kandungan dia menjaga, ketika lahir dia menjaga, bahkan ketika kita ada di dalam rahim ibu pertiwi, seperti sekarang ini,
yang tadinya berupa materi darah, materi air ketuban, materi ari-ari dan plasenta apa tali pusat itu, atau vernica caseosa juga, sang bungkus itu, kan materinya terurai menjadi energi. Nah, dia nyebar kemana-mana itu. Yang tadinya ari-ari, sumber dari oksigen, sumber air, dia perginya ke hutan-hutan, ke gunung jadi hutan, menghasilkan oksigen juga untuk diberikan kepada kita yang hidup di kehidupan ini. Nah, di dalam diri kita sama. Nah, kalau kita ingin hidup kan kita connect terus sama dia. Connect sama sungai dari danau, connect dengan samudra, sumber air ketuban kita. Lalu di sana juga dia punya kekuatan. Ketika kita membutuhkan pencerahan, kita mempunyai saudara kita yang bernama Kakang Kawah tadi, yang di Bali dalam Kanepat disebutnya sebagai apa? Iratu Ngurah Tangkab Langit. Tangkab itu artinya yang meliputi. Ya, tangkap langit, seluas langit yang meliputi bumi. Dengan kekuatannya yang disebut segara tanpa tepi. Itu segara tanpa tepi itu artinya apa? Pengetahuan yang tak terbatas. Sehingga kalau kita ingin pencerahan dari dia, kita connect sama dia, dikasihlah kita pencerahan tak terbatas itu tadi. Yang tadinya nggak kita pikirkan, karena pikiran kita terbatas. Dikasihlah oleh si Ratu Ngurah Tangkap Langit itu. Pengetahuan yang tak terpikirkan sebelumnya. Nah, tapi kalau kita nggak membutuhkan bagaimana? Ya nggak dikasih. Kan kapan murid siap, saat itu guru datang. Nah, kalau kita nggak siap, ciri-ciri murid siap apa? Dia bertanya. Sama dengan kita duduk di restoran. Ciri-ciri kita siap kan kita manggil waiternya, saya mau makan ini. Kalau nggak, waiternya diam aja kalau nggak dipanggil. Si kecerdasan semesta yang menjadi Ratu Ngurah Tangkap Langit. Ya tadi kan kita cerita tentang dia sebagai ruh. Tapi di sini dalam Kanepat dia menjadi Ratu Ngurah Tangkap Langit. Oke. Jadi dapat karena kita merasa butuh. Ya. Kita bertanya, kita mengakui dia bisa memberikan sesuatu kepada kita gitu ya. Betul, dikasih jadi, kita. Jadi baliknya lagi-lagi ke belief, ke keyakinan juga gitu. Nah, di dalam tradisi teman-teman di Bali maupun di Jawa gitu ya, ada yang namanya tradisi-tradisi semacam kayak ruwatan gitu ya Pak Wayan ya. Ada dengan apa tuh namanya ruwatan, nanggap wayang tertentu, terus kemudian pakai metode tertentu, dikasih percikan air. Kalau tirta kan, kalau di Bali itu sebenarnya agamanya agama tirta kan dulu sebenarnya awalnya ya. Nah, itu tuh akan berimplikasi positif gak sih jika kemudian orangnya tidak yakin gitu? Atau pertanyaan lebih kerennya gini deh. Ruwatan tradisional versus ruwatan intelijensia itu lebih powerful yang mana gitu aja deh Pak Wayan. Ketika di dalam rahim ibu, yang memandikan kita itu kan si air ketuban, air kan, air. Terus begitu misalnya kita mau lahir, yang membersihkan jalan lahir ibu juga air. Kita keluar lancar. Sampai di luar dibersihkan lagi lah kita dengan air. Hanya istilahnya tidak disebutnya ruwatan, mandi. Mandi. Nanti air itu energinya kan kemana-mana. Jadi air danau, jadi air sumur, jadi segala air lah. Jadi saudara empat kita tuh makanya di ajaran Bali, saudara empat kita tuh menjadi pertiwi, tanah, apa, air, teja, cahaya, bayu atau udara. Dan itu terus melindungi kita. Ketika kita sakit, kita butuh cahaya apa enggak? Butuh. Pandemi kemarin kita jemuran tiap pagi-pagi. Betul. Kan artinya kita minta bantuan dari saudara empat kita yang bernama Banaspati. Nah, kemudian ketika orang mau healing dia pergi kemana? Ke puncak gunung, ke hutan, berendam di danau, betul nggak? Orang Barat itu nggak percaya sama saudara empat, betul nggak? Tapi kalau dia stres dia ngapain coba? Berendam di bathtub. Kan berendam di air lagi, mengenang dirinya berendam di dalam rahim ibu, betul nggak? Iya betul. Sama. Betul. Nah, kemudian muncullah ajaran dari Bhagavad Gita mengatakan apa? Tubuh dimandikan dengan air. Pikiran dimandikan dengan pengetahuan. Air pengetahuan. Makanya di Bali ada upacara yang disebut Saraswati. Membasuh manusia dengan air pengetahuan. Tubuh yang kotor dibersihkan dengan air suci, air bersih. Airnya bisa macam-macam nih. Bisa air yang bersumber dari alam.
bisa air biasa yang kita mohonkan kesuciannya, atau bisa air yang diciptakan oleh alam itu sendiri seperti air kelapa. Kan air kelapa steril itu, karena diciptakan oleh alam itu sendiri. Makanya orang ruatan pakai air kelapa. Berarti saya setiap hari ruatan terus berarti, karena saya hobinya minum air kelapa. Nah itu tadi, kan akhirnya apa? Kan ketika orang diare, kan dibilas perutnya supaya bersih dari bakteri-bakteri. Kalau kita nggak minum, kan bahaya. Dibantulah kemudian kita dengan ruatan air kelapa. Ya, tampaknya serem, tampaknya mistis, berarti wah ini serem nih. Padahal yang terjadi itu apa? Hanya diganti kaliumnya, garam-garam yang hilang karena diare diganti lagi. Pecintanya Dokter Wayan pada ngumpul semua di sini. Oh ya, salam.